Om Swastiastu. Kami dari SGD 4 akan mempresentasikan mengenai kronik neoplastik leukemia. Mungkin bisa di next. Berikut adalah anggota SGD kami. Mungkin bisa di next. Baik, bab 1 yaitu pendahuluan, mungkin bisa di next. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dimaja Trisna Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 214, di mana saya akan menjelaskan latar belakang, yaitu latar belakangnya kronik myeloblastик leukemia atau CML atau leukemia myelositik kronis terjadi ketika sumsum tulang tidak mampu memproduksi sel mieloid yang matang dan merupakan suatu jenis kanker yang disebabkan oleh gangguan pada hematopoietic stem cell. CML ini merupakan gangguan stem sel sumsum tulang koronal. Lalu di mana ditemukan proliferasi dari granulosit matang seperti neutrofil, eosinofil, dan basofil, dan prekursornya. Lalu keadaan ini merupakan jenis penyakit proliferatif dengan translokasi kromosom yang disebut dengan kromosom Philadelphia. Lalu adapun leukemia titik ini kronik mencapai 15% dari semua leukemia pada dewasa. Kedua terbanyak setelah leukemia limfosit kronik. Lalu menurut data Surveillance Epidemiology and Result dan Medical data CML pada umumnya lebih cenderung terjadi pada usia 53 sampai 60 tahun. Lalu dalam lebih dari 50 kasus ini diagnostik dikonfirmasi oleh kesempatan untuk tes darah rutin. Mungkin bisa di next. Adapun rumusan masalahnya seperti berikut. Mungkin bisa di next. Perkenalkan, nama saya Yonel Facaya dengan 3 digit NIM terakhir 147. Baik, di sini saya izin membacakan mengenai tujuan penulis dan manfaat penulis. Untuk tujuan penulis di sini yaitu mengetahui definisi dari kronik myeloblastик leukemia, mengetahui epidemiologi kronik myeloblastик leukemia, mengetahui proses patogenesis kronik myeloblastик leukemia, mengetahui manifestasi klinik kronik myeloblastик leukemia, mengetahui cara mendiagnosis kronik myeloblastик leukemia, mengetahui diagnosis banding kronik myeloblastик leukemia, mengetahui penataran kronik myeloblastик leukemia, mengetahui prognosis kronik myeloblastик leukemia. Bisa di next. Baik, selanjutnya di sini ada manfaat penulis. Yang pertama, bagi mahasiswa kedokteran, menambah wawasan penulis mengenai kronik myeloblastик leukemia, menambah wawasan sebagai mahasiswa kedokteran untuk memahami mengenai definisi, epidemiologi, patofisiologi, faktor risiko, diagnosis, sistem skor nyeri, serta terapi farmakologi dan farmakologi pada kronik myeloblastик leukemia. Selanjutnya ada bagi sivilisasi akademika, yaitu menambah pengetahuan dan wawasan pembaca serta bisa dijadikan sumber referensi tertentu mengenai kronik myeloblastик leukemia. Dan bagi masyarakat yaitu menambah wawasan dan edukasi masyarakat mengenai proses terjadinya kronik myeloblastик leukemia serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan pada masyarakat. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan pada teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Ibu Ronika Surya Pramana Putra dengan 3 digit NIM terakhir 45. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan bab 2 bagian tinjauan pusaka. Bisa di next. Definisi CML. Kronik myeloblastик leukemia merupakan penyakit mieloproliferatif akibat perubahan genetik pada pluripotent stem cell, sehingga sumsum tulang tidak mampu memproduksi sel mieloid yang matang. CML termasuk penyakit klonal yang ditandai adanya kromosom Philadelphia. Penyakit ini disebabkan oleh adanya translokasi antara kromosom Philadelphia 22 dan 29 dalam menghasilkan onkogen protein yang disebut BCR-ABL. Onkogen ini termasuk produk dari protein tiroksin kinase yang dianggap harmat dari penyakit ini. Aktivasi onkogen ini akan mengakibatkan proliferasi sel menjadi tidak terkontrol dan menghambat proses apoptosis,
sehingga terjadi ekspansi malignan pada pluripoten stem cell di sumsum tulang. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, dengan di 238 akan melanjutkan mengenai epidemiologi dari CML. Untuk jumlah insidennya, untuk dari penelitian, jumlah insiden di negara belahan timur sekitar 0,4 berbanding 100.000 penduduk. Sementara itu, untuk jumlah insiden yang ada di Amerika Serikat sekitar 1,75 berbanding 100.000 jumlah penduduk. Lalu untuk faktor risiko meliputi ras kulit putih, untuk jenis kelamin, jumlah insiden antara laki-laki dan perempuan seimbang, lalu adanya faktor risiko lainnya, adanya paparan radiasi dan bahan karsinogenik. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Kadarat Nambaliasari dengan 3 digit NIM terakhir 180. Izin melanjutkan mengenai patofisiologi CML. Jadi di mana di sini itu sel-sel induk atau stem cell dan juga blast itu yang merupakan sel-sel darah yang belum menjadi matur atau matang. Nah, sebagian besar sel-sel darah menjadi dewasa di dalam sumsum tulang, baru kemudian akan bergerak ke dalam pembuluh-pembuluh darah pada tubuh. Dan juga peripheral blood merupakan darah yang mengalir melalui pembuluh-pembuluh darah dan jantung. Nah, tetapi pada pasien dengan chronic myelogenous leukemia atau CML ini, proses terbentuknya sel darah itu terutama sel darah putih pada sumsum tulang itu mengalami mutasi atau kelainan, sehingga terjadilah chronic myelogenous leukemia ini. Mungkin sekian dari saya dan bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya Imade Angga Yoga dengan 3 digit NIM terakhir 024. Di sini saya izin menjelaskan terkait dengan manifestasi klinis dari CML ini. Nah, sebenarnya manifestasi klinisnya tergantung dari tahap dari CML-nya, di mana ada 3 tahap, yaitu kronis, tahap akselerasi, dan juga tahap krisis blastik. Namun, ada juga beberapa pasien yang masih asimptomatik, yaitu tanpa gejala. Nah, di tahap kronis pada umumnya pasien merasakan keadaan kelelahan tanpa sebab, adanya penurunan berat badan, rasa gelisah dan tidak enak badan, rasa kenyang dan rasa penuh di kuadran kiri atas perutnya. Kemudian pada tahap akselerasi ditandai dengan adanya progresif dari penyakit tersebut, di mana adanya peningkatan jumlah leukosit serta organ limfa yang semakin membesar. Nah, kemudian di tahap krisis itu gejala-gejalanya mirip seperti leukemia akut, di mana adanya demam, malaise, rasa nyeri pada sendi, penglihatan kabur, mudah memar, mimisan, serta pendarahan lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Karisma Arianti Arifin dengan 3 digit NIM terakhir 191. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai diagnosis CML. Jadi diagnosis ini dibuat berdasarkan riwayat penyakit, pemeriksaan fisik yang secara palpasi termasuk palpasi abdomen, serta pemeriksaan darah lengkap dengan hitung jenis leukosit. Konfirmasi diagnosis diperoleh dengan teridentifikasinya kromosom Philadelphia atau fungsi gen BCR, ABL atau keduanya, dan dalam sel darah perifer atau bone marrow. Pada beberapa kasus, kromosom Philadelphia, BCR, ABL ini tidak dapat dideteksi. Spesimen sumsum tulang tidak tersedia atau tidak mencukupi, maka diperoleh konfirmasi diagnosis dengan metode FISH. Bila kromosom Philadelphia atau BCR-ABL1 tetap tidak terdeteksi dengan metode FISH ini, sekalipun maka pasien menurut klasifikasi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO disebut sebagai chronic myeloblasttic leukemia atau CML. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan presentasi. Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Maria Ridhya Ritriana dengan 3 digit yang terakhir 96. Jadi di sini saya menjelaskan diagnosis banding. Pada keadaan klinis yang tidak khas menunjukkan CML, maka perlu diperkirakan beberapa keadaan yang menimbulkan leukocytosis atau splenomegaly. Pertama ada reaksi leukemioid, yang dimana biasanya jumlah sel darah putih kurang dari 50 kali 10/9 per liter. Mengalami toksik vakuolisasi granulosit, body dalam granulosit, tidak adanya basofilia dan kadar LAP yang meningkat atau lupa. Lalu yang kedua adalah sindrom myeloproliferatif atau myelodiplastik lainnya. Metaplasia myeloid actinogenic dengan atau tanpa myelofibrosis sering mengalami splenomegaly, neutrofilia, dan trombositosis.
Lalu yang ketiga adalah polycythemia vera. Jadi pasien tersebut biasanya terjadi splenomegali dengan skor LAP normal atau meningkat dengan jumlah WBC kurang dari 25 kali 10/9 per liter dan tidak ada kromosom PH. Lalu yang keempat itu adalah CML kromosom PH negatif atau chronic myelomonocytic leukemia atau CMML. Dalam beberapa kasus, gen hibrid BCR ABL1 dapat diperlihatkan meskipun ada pola sitogenetik yang normal atau atipikal. Lalu yang terakhir itu adalah hiperplasia megacytic isolated. Pada kasus ini didapatkan pada trombositopenia esensial dengan trombositosis dan splenomegali yang nyata. Beberapa pasien datang dengan karakteristik klinis trombositopenia esensial. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan ke teman saya berikutnya. Terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nia Mananggun Nuarni Astiti dengan 3 digit NIM terakhir 08. Di sini saya akan menjelaskan terkait penaktalaksanaan dari CML. Yang pertama itu ada terapi dari kemoterapi sitostatika. Nah, kemoterapi sitostatika ini dapat dijadikan pilihan terapi pertama sebelum era inhibitor tyrosine kinase yang berfokus untuk menghancurkan dari sel kanker. Nah, untuk jenis medikamentosanya itu ada 2, yaitu ada busulfan dan hidroksiurea. Nah, sebenarnya terapi ini lebih efektif ke arah leukemia akut, tetapi penggunaan busulfan dan juga hidroksiurea ini dapat digunakan untuk fase kronik. Nah, untuk yang pertama itu ada busulfan. Busulfan adalah obat pertama yang efektif untuk terapi CML dan digunakan sebagai second line untuk pasien yang resisten terhadap hidroksiurea. Dosis yang digunakan dengan dosis awal yaitu 0,1 mg per kilogram berat badan per hari. Dosis ini dapat terus digunakan hingga jumlah leukosit turun sebanyak 50% dan dihentikan bila jumlah leukosit turun hingga 20-25 kali 10⁻⁹ per liter. Nah, terapi ini dapat dikatakan efektif, tetapi ada beberapa efek samping yang mungkin muncul, yaitu di mana ada busulfan lung, kejang, hiperpigmentasi, dan sindrom wasting. Nah, pada dosis rendah dapat mengakibatkan terjadinya trombositopenia, dan pada dosis yang lebih tinggi dapat terjadi eritropoiesis. Nah, untuk itu, menanggulanginya dapat dilakukan uji darah secara rutin. Selanjutnya yaitu ada hidroksiurea. Obat ini mempunyai efek toksisitas yang lebih rendah digunakan sebagai first line dari CML dan juga efektif untuk menekan leukositosis pada pasien CML pada saat itu. Nah, meskipun demikian, terdapat efek samping juga. Namun, efek sampingnya di sini adalah ringan dan akan membaik apabila terapi dihentikan, seperti masalah pada gastrointestinal tract, seperti mual, muntah, diare, dan juga terdapat nyeri tubuh, flu ringan, halusinasi, kejang, mengantuk, dan toksisitas pada sumsum tulang. Nah, dosis umum yang digunakan ini adalah sebanyak 40 mg per kilogram berat badan per hari. Nah, hidroksiurea ini biasanya akan diberikan sebelum pemberian dari imatinib. Nah, untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anagoy Mutiara Ruka Putri dengan NIM 200251105. Jadi di sini saya akan melanjutkan dari tyrosine kinase inhibitor. Jadi terapi tyrosine kinase inhibitor ini atau TKI, dia itu memiliki mekanisme yang efektif, di mana dia itu dapat menghambat dari pertumbuhan atau menginduksi dari proses apoptosis sel. Di mana hal ini dilakukan dengan cara menggunakan kromosom BCR-ABL sebagai target dan menyebabkan terjadi hambatan pada enzim tyrosine kinase, di mana ini adalah enzim yang menyebabkan terjadinya proliferasi dari sel kanker. Jadi di sini ada beberapa jenis dari tyrosine kinase inhibitor. Yang pertama yaitu generasi yang pertama yaitu adalah imatinib. Dari obat imatinib ini adalah bisa digunakan sebagai CML dari fase kronik, di mana cara kerjanya sendiri dia terbilang dari paling spesifik dari antara obat-obat penatalaksanaan dari CML, di mana dia ini berfungsi sebagai inhibitor pada enzim tyrosine kinase di ABL, sehingga proliferase dari sel kanker itu tidak dapat terjadi.
Di mana kondisi ini mekanisme yang mungkin saja terjadi terhadap sel-sel non-kanker. Namun sel-sel tersebut biasanya masih memiliki cadangan tirosin kinase yang banyak, sehingga tidak akan mengganggu dari fungsi sel-sel tersebut. Dan hal tersebut menyebabkan peningkatan dari prognosis dari CML apabila kita menggunakan dari imatinib yang awalnya CML itu mempunyai prognosis yang buruk. Sekarang pada penggunaan dari imatinib, terapi imatinib ini 90% pasien itu dapat melanjutkan dari hidupnya. Dan untuk pemberiannya, dia bisa dilakukan pemberian secara oral, bisa sekali ataupun 2 kali, di mana dosisnya itu bisa 40 mg per hari dengan efek samping yang kemungkinan ada, bisa dikatakan kalau efek sampingnya itu ringan, hanya gejala-gejala misalnya demam, menggigil, ataupun nyeri tubuh, ataupun ada gejala-gejala flu lainnya. Lalu yang generasi kedua yaitu adalah nilatinib dan dasatinib. Sebenarnya awalnya itu nilatinib dan dasatinib ini adalah obat yang digunakan sebagai antisipasi, di mana imatinib ini jika dia terjadi resistensi gitu. Namun pada pemeriksaannya itu atau pada saat pembuatannya itu ternyata dia efikasinya bagus. Jadi dia bisa juga digunakan sebagai first line, di mana pada perkembangannya itu ternyata kedua obat ini dapat menginduksi adanya respon molekuler yang lebih dalam dan cepat dibandingkan imatinib. Namun untuk penggunaan CML kita masih merekomendasikan untuk menggunakan imatinib sebagai first line terlebih dahulu. Nah, di sini untuk pemberiannya bisa diberikan selama sebanyak 70 mg 2 kali sehari, dan untuk efek sampingnya di sini biasanya menyebabkan adanya gejala-gejala dari GI tract ataupun kalau beratnya itu mungkin terjadi adanya pendarahan. Mungkin sekian dari saya lanjutkan ke teman selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Dewi Bidiraul Sameka dengan NIM 2002511066. Jadi di sini saya izin untuk melanjutkan presentasi mengenai prognosis dari CML. Nah, berdasarkan prognosisnya, pasien dengan CML ini diklasifikasikan menjadi 3 stadium. Yang pertama ada good range dengan kelangsungan hidup rata-rata 5-6 tahun. Yang kedua ada intermediate range dengan kelangsungan hidup rata-rata 3-4 tahun. Dan yang terakhir ada poor range dengan kelangsungan hidup rata-rata selama 2 tahun. Selain 3 stadium tersebut, prognosis pada pasien dengan CML ini dapat diklasifikasikan berdasarkan fase yang terjadi atau dialami oleh pasien tersebut. Yang pertama ada chronic phase dengan kelangsungan hidup rata-rata 5-6 tahun. Dan yang kedua di sini ada advanced phase. Dengan pembagian ada accelerated phase dengan kelangsungan hidup rata-rata 6-9 bulan, dan ada krisis 11 dengan kelangsungan hidup rata-rata 3-6 bulan. Nah, seperti itulah perjalanan dari prognosis pasien dengan CML, dengan perjalanan penyakit semakin lama semakin memburuk sesuai dengan prognosisnya. Terdapat beberapa kondisi juga yang mengarah pada perburukan prognosis, di antaranya usia yang semakin tua atau usia tua, kemudian organomegali seperti spleno dan hepatomegali, kemudian ada trombositopenia ataupun trombositosis, dan kondisi yang lainnya. Baik, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Aurelia dengan 3 digit NIM terakhir 100 akan menjelaskan tentang bab 3 mengenai kesimpulan dan saran. Bisa di next? Untuk kesimpulannya sendiri, CML merupakan penyakit myoproliferatif akibat perubahan genetik pada pluripotent stem cell, sehingga susum tulang tidak mampu memproduksi sel mieloid yang matang. Hal ini terjadi karena proses terbentuknya sel darah pada susum tulang mengalami mutasi, di mana terjadinya translokasi kromosom 9 dan kromosom 22 yang abnormal. Untuk gejalanya sendiri itu meliputi gejala umum anemia, malaise, rasa cepat kenyang, rasa penuh di bagian kuadran kiri atas, serta rasa nyeri. Untuk penegakan diagnosisnya sendiri itu meliputi anamnesis, pemeriksaan klinis, dan pemeriksaan penunjang, yang meliputi pemeriksaan darah lengkap, bone marrow aspiration, RT-PCR, dan FISH. Lalu untuk diagnosis bandingnya itu ada reaksi leukemoid, sindrom myeloproliferatif atau myelodysplastik lainnya, polycythemia vera, CML kromosom PH negatif atau chronic myelomonotic leukemia, hiperplasia megakaryositik isolated. Untuk penanganannya dapat diberikan kemoterapi menggunakan busulfan, hidroksiurea, dan juga terapi tirosin kinase inhibitor seperti imatinib, nilotinib, dan dasatinib. Bisa di next slide.
Adapun saran dalam penulisan literatur ini yaitu diperlukan sumber-sumber yang memadai dan terbaru mengenai CML. Selain itu, keterbatasan pengetahuan penulis terhadap topik ini menyebabkan adanya kekurangan materi yang terkandung dalam literatur ini. Oleh karena itu, penulis berharap agar khalayak yang membaca literatur ini dapat menambahkan ataupun dapat mengoreksi kembali hal-hal yang masih dianggap kurang ataupun keliru, agar literatur ini dapat menjadi karya yang lebih sempurna lagi ke depannya. Mungkin bisa di next slide. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Next. Sekian presentasi dari SGDA 4. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.